Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan semester 4 yang mengikuti mata kuliah sejarah Islam atau sejarah kebudayaan Islam yang melalui media online, dalam hal ini memanfaatkan media YouTube dan WA, karena kita masih di masa pandemi COVID Corona. Semoga musibah yang dialami bangsa Indonesia cepat berlalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang keteladanan Rasulullah SAW periode Mekah. Memahami keteladanan Rasulullah SAW dalam membina umat periode Mekah. Kita akan memahami keteladanan Rasulullah SAW dalam membina umat periode Mekah. Menceritakan dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, kompetensi dasarnya. Menceritakan dakwah Rasulullah periode Mekah, mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Peta konsep, dasar hukum, sejarah dakwah Rasul, dakwah di Mekah, dan strategi dakwah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Surat Al-Quraisy ini menceritakan tentang kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaannya berdagang, melakukan perjalanan dagang waktu sita, waktu musim penghujan, wassaif, dan waktu musim panas atau kemarau. Ketika musim penghujan itu melakukan perjalanan ke Yaman atau ke selatan. Tapi ketika musim panas ke utara, ke negeri Sam. Falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka hendaklah kalian menyembah Tuhan Baitullah, Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kalian makan yang sebelumnya dalam keadaan lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan dari ketakutan. Kemudian tadarus berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu pertama turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun mendapat wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Kemudian perintah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyamaka fatahhir wa rajza fahjur wa la tamnun tastaksir wa rabbika fasbir. Ini ayat berikutnya untuk bangkit, bangun atau berdakwah secara terang-terangan. Ayat berikutnya surat Al-Ma'un
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Inilah menerangkan tentang pendusta agama, yaitu yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan makan pada orang miskin. Celakalah bagi orang yang sholat yang mereka dalam sholatnya lalai, yaitu orang yang riak pamer dan mencegah barang yang berharganya untuk digunakan orang lain. Sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah. Masyarakat di zaman Rasulullah SAW disebut Jahiliyah karena berada dalam kebodohan dalam bidang agama, moral, dan hukum. Bidang agama, keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bidang moral, kebiasaan mereka dalam berjudi dan meminum minuman keras sudah dianggap biasa. Di bidang hukum, kabilah yang kalah menjadi budak dari kabilah yang menangkan pertempuran. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, 13 tahun sebelum hijrah, atau dakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun, dari umur 40 sampai 53. Allah. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, jadi 13 tahun sebelum hijrah. Kemudian wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang tadi sudah kita baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian surat-surat yang diturunkan di Mekah dinamai surat Makkiyah. Ada 89 surat. Jadi surat yang diturunkan di Mekah itu disebut surat Makkiyah, atau surat-surat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah itu disebut surat Makkiyah. Karena ada yang diturunkan di Mekah tapi setelah Rasul hijrah, itu ikutnya adalah surat Madaniyah, tidak termasuk surat Makkiyah. Ada 89 surat. Ajaran Islam periode Mekah. 1. Tentang keesaan Allah Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Ta'ala. Beribadah selain kepada Allah Ta'ala termasuk syirik yang hukumnya haram dan dosa yang paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kematian adalah sesuatu yang pasti adanya. Kematian merupakan awal dari kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. Bagi yang beramal soleh di akhirat memperoleh kenikmatan, bagi yang beramal buruk atau durhaka kepada Allah Ta'ala mendapat siksa. Kesucian jiwa. Kesucian jiwa diperoleh ketika menjaga keimanan dan ketakwaan disertai menghindari perbuatan dosa. Persaudaraan dan persatuan. Tidak dianggap beriman seorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya.
Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad. La yu'minu ahadukum hatta tuhibbu li akhi kama tuhibbu li nafsi. Strategi dakwah Rasulullah pada Mekah. Dakwah sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Orang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah SAW adalah Khadijah binti Khuwailid, pihak perempuan yang akhirnya menjadi pihak perempuan yang sudah menjadi istri Rasulullah. Kemudian seorang pemuda, Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Zaid bin Harisah. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari orang dewasa yang diajak oleh Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dakwah terang-terangan. Tahap-tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan sebagai berikut: mengundang kaum kerabat Bani Hasyim untuk menghadiri jamuan Makkah dan mengajak mereka masuk Islam. Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa. Rasulullah SAW menyuruh umat-umat di luar penduduk kota Mekah. Reaksi, mohon maaf. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Kaum kafir bangsawan sangat keberatan masuk Islam karena di Islam diajarkan persamaan derajat manusia, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Mereka menyadari akan siksa kubur, tapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah SAW tentang kehidupan di akhirat nanti. Kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Mereka menolak untuk menghentikan menyembah berhala. Kemudian ini ada tugas. Satu, sebutkan beberapa agama tauhid sebelum datangnya Islam. 2, mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. 3, sebutkanlah faktor-faktor yang menyebabkan kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. 4, sebutkan ajaran yang didakwahkan Nabi ketika di Mekah. 5, siapakah yang mula-mula masuk Islam pertama kali. Ada 5 soal. Selamat mengerjakan. Simak dulu pembahasan di atas, kemudian baru mengerjakan 5 soal. Dan soal ditulis di kertas, difoto, kemudian diupload. Jangan sampai melebihi jam 12 malam. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.